dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kasih karunia Allah senantiasa memberkati kita sekalian. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan. Dan Injil Yohanes akan mengiringi seluruh perjalanan hidup kita hari ini yang akan senantiasa menuntun kita untuk sampai kepada Bapa sumber segala cinta. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Saya mengundang kita semua untuk mengambil bagian dalam permenungan kita hari ini. Kita boleh mendengarkan dan menghayatinya di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat mendengarkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari penghabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih melanjutkan pembicaraan atau permenungan tentang Yesus Gembala yang baik, dan kita murid-muridnya adalah domba-dombanya. Dan hari ini Yesus berbicara tentang bagaimana ciri domba yang baik, atau dengan kata lain, bagaimana murid yang baik
Dan apa konsekuensi menjadi murid yang baik atau menjadi domba yang baik? Yesus mengatakan kepada kita hari ini, ciri domba yang baik atau ciri murid yang baik adalah pertama, ia mendengarkan, ia mengetahui suara sang gembala. Murid yang baik adalah murid yang tahu panggilan suara sang gembala, atau dengan kata lain, pengikut Kristus yang baik adalah orang-orang yang mendengarkan suara sang gembala. Lalu, apakah hanya berhenti pada mendengarkan? Domba yang mengenal suara sang gembala, ia akan terus mengikuti kemana sang gembala memanggilnya. Murid yang baik pula adalah murid yang bukan hanya mendengarkan suara Bapa, suara Tuhan, suara sang gembala, tetapi ia mau mengikuti apa yang menjadi keinginan sang gembala, atau ia mau mengikuti firman atau perkataan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Yang berikut, ciri domba yang baik adalah ia mengenal dengan baik. Ia mengenal dengan baik setiap kehidupan dari gembalanya. Sebagai seorang murid Tuhan, kita harus mengenal dengan baik, mengenal bagaimana kebenaran Allah itu, bagaimana cara hidup Allah itu, bagaimana cara pandang Allah tentang keselamatan. Ia mengetahui bagaimana perbuatan-perbuatan, bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, sang gembala, sang domba yang mengetahui dan mengenal dengan baik siapa gembalanya, siapa Tuhannya, maka ia akan senantiasa terus percaya kepada Tuhannya. Lalu, apa konsekuensi atau apa yang bisa diberikan oleh sang gembala, oleh Tuhan, oleh Yesus, oleh sang penyelamat, Mesias, kepada murid-murid yang setia mendengarkannya, setia mengikutinya, setia untuk hidup bersamanya, dan taat kepada setiap perkataan atau firman sang gembala. Yesus mengatakan, "Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Kesetiaan, jaminan kesetiaan, jaminan ketaatan kepada Allah adalah hidup yang kekal. Maka kita semua dituntut untuk percaya apa yang disampaikan oleh sang gembala dalam hidup kita. Sebab apa? Sang gembala ingin selalu menuntun domba-dombanya masuk ke padang rumput yang hijau. Demikian pun Tuhan mau menuntun setiap anak-anaknya, putra-putrinya masuk ke dalam padang keselamatan. Sehingga kehidupan kekal merupakan padang keselamatan yang indah, yang mau dinikmati oleh putra-putrinya, oleh anak-anak Allah. Yang berikut, jaminan dari kepercayaan sang murid adalah Tuhan berkata, mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Gembala yang baik adalah gembala yang melindungi domba-dombanya. Ia tidak ingin domba-dombanya binasa, diterkam oleh serigala. Dia tidak ingin domba-dombanya mati, binasa. Tetapi gembala yang baik adalah gembala yang menjaga, melindungi, merawat, memelihara agar domba-dombanya tidak binasa. Yesus
Tuhan kita. Ia telah menjaga dan melindungi kita dengan memberikan kita kepastian akan keselamatan dengan pengorbanannya di kayu salib. Yang berikut, Yesus berkata, jaminan yang berikut, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Gembala yang baik akan terus menjaga. Ia akan menggenggam domba-dombanya. Ia akan menggendong domba-dombanya. Ia akan senantiasa selalu bersama domba-dombanya. Tuhan kita pun sama. Ia tidak ingin agar salah satu dari anak-anaknya, dari putra-putrinya, direbut, dirampas oleh kekuasaan dunia, oleh kekuasaan iblis. Tetapi Allah akan menjaga putra-putrinya untuk selalu bersamanya. Oleh karena itu, apa yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan adalah teruslah percaya, teruslah mendengarkan, teruslah mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Sang Guru, dan hiduplah di dalam setiap firman Tuhan. Hiduplah di dalam setiap perkataan Tuhan. Maka Allah yang senantiasa telah memanggil kita akan mengantar kita, membimbing kita, menuntun kita berjalan bersamanya masuk kepada keselamatan, yaitu kerajaan surganya. Tuhan Yesus menjaga kita, Tuhan Yesus melindungi kita dan memberkati kita selalu dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.